Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Embun Batak. Ketemu lagi dengan aku, Jusnia Barita dan Daniel Lesio. Di video kali ini kita akan bahas perbedaan penyesuaian ijazah dengan pencantuman gelar PNS. Di video sebelumnya kita udah pernah sharing apa itu penyesuaian ijazah maupun pencantuman gelar PNS dan syarat-syaratnya. Namun di video kali ini kita akan bahas lagi apa itu perbedaan penyesuaian ijazah maupun pencantuman gelar PNS. Untuk itu, kita simak terlebih dahulu video dari BKN. Apa aja sih ketentuan pengajuan pencantuman gelar akademik PNS? Pertama, pastikan pangkat golongan sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang akan dicantumkan dan minimal 1 tahun di pangkat golongan terakhir. Lalu, Sobat BKN harus sudah mencapai pangkat golongan yang lebih tinggi dan pastikan program studi perkuliahan terakreditasi B pada saat kelulusan. Yang pasti, Sobat BKN harus mengajukannya melalui instansi. Dari usul tersebut, BKN menetapkannya lewat SIASN dan data akan otomatis diterima instansi. Kalian juga bisa cek lewat MySAPK loh. Kalau penyesuaian ijazah berdampak pada peningkatan pangkat golongan, sementara pencantuman gelar dapat dilakukan ketika pangkat golongannya sudah sesuai. Nah itu dia teman-teman video singkat penjelasan dari BKN tentang perbedaan dari penyesuaian ijazah maupun pencantuman gelar PNS. Untuk itu kita bahas satu persatu, namun sebelum kita bahas, aku hitung 1-3. Teman-teman mohon dukungannya untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yuk kita bahas satu persatu. Adapun perbedaan dari penyesuaian ijazah dengan pencantuman gelar ini teman-teman, kalau penyesuaian ijazah ini maka berdampak atau ada kaitannya pada pangkat dan golongan. Misalnya teman-teman dari golongan 2D yaitu dengan menggunakan ijazah D3, kemudian hendak melakukan penyesuaian ijazah dengan ijazah S1 yaitu golongan 3A. Usulan penyesuaian ijazah ini dapat dilakukan dengan 2 periode, yaitu di bulan April dan di bulan Oktober, di mana dilakukan pengusulan penyesuaian ijazah ini bersamaan dengan usul kenaikan pangkat, sehingga namanya usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Selain itu teman-teman, ada beberapa dokumen yang harus kita kumpulkan dalam memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ini, yaitu yang pertama, fotokopi surat izin belajar ataupun tugas belajar. Yang kedua, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir. Yang ketiga, uraian tugas yang ditandatangani serendah-rendahnya oleh eselon 2. Yang keempat, surat tanda lulus kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Yang kelima, sasaran kerja pegawai ataupun SKP 1 tahun terakhir. Yang keenam, fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir. Keenam dokumen persyaratan ini teman-teman berlaku bagi teman-teman yang sudah diangkat jadi PNS baru melanjutkan pendidikan, artinya memiliki ijazah setingkat lebih tinggi setelah diangkat CPNS. Nah, berbeda juga persyaratannya bagi mereka yang sudah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat jadi CPNS. Jadi, sebelum melakukan usul layanan, baik itu usul layanan penyesuaian ijazah ataupun pencantuman gelar maupun usul layanan lainnya, utamakan atau selalu berkoordinasi dulu ke bagian Kasubag Kepegawaian maupun langsung ke BKPSDM. Nah, lebih detailnya lagi teman-teman bisa baca-baca juga dalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002. Bisa juga teman-teman baca dalam peraturan Kepala BKN nomor 33 tahun 2011 tentang kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh STTB ataupun ijazah. Jadi, berkoordinasi terlebih dahulu ke Kasubag Kepegawaian ataupun ke BKPSDM langsung, karena barangkali persyaratannya juga berbeda-beda. Bisa saja ada persyaratan tambahan ataupun ada persyaratan di luar dari yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita masuk ke pembahasan pencantuman gelar PNS. Nah, apa saja ketentuan pencantuman gelar PNS ini? Yang pertama, pastikan pangkat golongan yang bersangkutan sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang akan dicantumkan, dan minimal 1 tahun di pangkat golongan terakhir. Kemudian, yang bersangkutan harus sudah mencapai pangkat golongan lebih tinggi dan pastikan program studi perkuliahan terakreditasi minimal B pada saat kelulusan. Adapun syarat lainnya untuk pengusulan pencantuman gelar PNS yaitu yang pertama, surat pengantar pengajuan usul pencantuman gelar akademik dari instansi yang ditandatangani oleh eselon 2 di bagian kepegawaian masing-masing instansi. Yang kedua, SK kenaikan pangkat terakhir atau SK CPNS dan SK PNS bagi PNS yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat. Ini dilegalisir. Yang ketiga, fotokopi surat izin belajar atau tugas belajar dilegalisir. Yang keempat, ijazah dan transkrip nilai
dilegalisir juga. Yang kelima, sertifikat akreditasi jurusan dilegalisir. Yang keenam, SK mutasi bagi PNS dengan izin belajar yang pindah tugas saat sedang melanjutkan pendidikan. Nah, di sini teman-teman ada 3 catatan penting atau 3 hal penting yang perlu kita ketahui sebelum melanjutkan perkuliahan atau sebelum mengambil program studi perkuliahan. Yaitu yang pertama, program studi perkuliahan minimal terakreditasi B pada saat kelulusan kita. Jadi kalau misalnya terakreditasi C, terakreditasi D, E, atau bahkan tidak terakreditasi, kemungkinan besar tidak akan bisa masuk regulasi pencantuman gelar PNS. Kemudian, yang kedua, jarak instansi dengan universitas maksimal 60 km untuk PNS dengan izin belajar. Yang ketiga, ijazah yang berasal dari luar negeri harus disetarakan terlebih dahulu oleh Kementerian Ristekdikti. Artinya berarti bisa ya teman-teman untuk kuliah di luar negeri yang pada intinya harus disetarakan terlebih dahulu oleh Kementerian Ristekdikti. Nah, sampai di sini dulu sharing kita terkait perbedaan antara penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar PNS, teman-teman. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan, aku minta maaf. Dan apabila ada regulasi terbaru yang teman-teman ketahui, bisa komen di kolom komentar. Dan yang paling utama, sebelum teman-teman melakukan pengusulan layanan, baik itu pengusulan layanan pencantuman gelar maupun penyesuaian ijazah, tetap berkoordinasi dulu melalui Kasubag Kepegawaian ataupun langsung berkoordinasi ke BKPSDM. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat lagi membuat video-video bermanfaat buat kita semua. Oke, sampai ketemu teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.